Ya, halo guys. Ketemu lagi di video saya. Kali ini kita ngebahas masih soal jam otomatis. Tapi kali ini kita bahas soal ini aja yang tadi hari ini saya baru ditanyakan di forum Facebook ya. Soal power reserve jam otomatis. Karena kebetulan saya ada di situ pasarin jam otomatis karena saya bosen. Nah, ditanyakanlah power reserve-nya berapa jam. Jadi power reserve itu adalah kemampuan jam otomatis untuk menyimpan dayanya untuk dia tetap menyala. Nah, umumnya untuk Seiko 5 ini itu sekitar 40 jaman. Tapi tergantung juga kondisi mesinnya, usia dari jam tersebut, dan pemakaiannya seperti apa. Karena idealnya menurut saya sebagai pengguna otomatis itu 1 harian untuk nyala sudah cukup, karena kan di kemudian harinya kita akan gunakan lagi. Nah, untuk digunakannya lagi kan bisa kita shake seperti ini, atau kita langsung pakai aja untuk tipe-tipe mesin seperti 7S26, tipe 7009, atau yang lebih lamanya yang belum ada fitur hand winding. Kalau yang fitur hand winding kan udah ada di seri-seri Seiko yang terbaru ya. Serinya itu Seiko 5 yang mesin 4R36, 4R37 dan seterusnya. Jadi menurut saya, walaupun jika jam itu tua tapi jika dirawat, maka power reserve saya rasa akan bagus seperti yang ini. Ini belum lama dicuci di servis di tempat teman saya di timer service di Klender. Mungkin kalau beliau nonton video ini, salam Bang Iwan. Nah, ini walaupun usianya tua, tapi nggak kalah dengan Seiko-Seiko yang baru. Karena dia sudah dicuci, terus spare rambutnya juga sudah dirapikan, dan sudah diukur dengan mesin time graver. Jadi kesehatan jam ini maksimal walaupun usianya sudah lawas. Bisa dilihat ya, ini udah loomnya sudah pada keropos, dan dialnya bahkan udah ada yang keropos tuh di ujungnya. Yang angka 10, 9, 10, 11. Karena ini memang sudah berumur jamnya. Tapi ini nggak kalah. Nah, ini saya ada seri, ini 7009, seri lama. Nah, ini agak baruan, ini 7S26. Ini unik karena dialnya biru. Nah, ini juga udah dibersihkan, di servis juga di timer service dengan Bang Iwan. Jadi kedua ini sehat, nggak kalah dengan jam-jam Seiko yang keluaran terbaru. Nah, mau untuk bahas soal kenapa power reserve itu dipermasalahkan, karena menurut saya mungkin mereka akan pakai lalu ditinggal dan takut jamnya itu mati untuk dipakai di esokan harinya. Jika mesinnya normal, saya rasa bertahan 1 harian itu pasti. Apalagi jika fiturnya sudah mendukung ada yang sampai 72 jam untuk seri-seri Seiko tertentu, atau bahkan yang mungkin keluaran Swiss ya. Tapi itu lain cerita karena itu harganya saja kan sudah beda jauh. Sedangkan ini masih berkisar di pasaran tuh ratusan ribu. Kecuali Seiko baru ya udah jutaan ya. Hampir 2 juta ke atasan. Jadi begitu keluh kesah saya hari ini mengenai jam otomatis. Sekali lagi untuk para pemula menurut saya nih, buat yang mau main jam otomatis, saran saya jika di kota kalian ada tempat servis jam otomatis yang punya alat time graver, itu wajib kalian berkenalan dan main ke tempatnya. Karena jika suatu saat ada masalah dengan jam otomatis kalian, entah itu kecepatan, power reserve-nya kurang lama, itu bisa diservis di tempat mereka.
Bisa juga sih dibawa ke service centernya, misalnya di service center Seiko, cuman kan harganya lumayan ya kalau service center Seiko gitu. Sedangkan ini kan harga secondnya aja ratusan ribuan. Kayaknya agak sayang ya, kecuali gym kalian memang baru dan punya dana berlebih untuk ke service center. Kalau untuk biaya cuci di tempat saya sini sekitar 100 sampai 150 ribu. Itu di luar kalau ada misalnya penggantian part ya. Misalnya kan ada yang part-part bergeraknya udah aus seperti per rambut atau perintilan kecilnya lainnya. Nah, itu menyesuaikan. Tapi umumnya kalau untuk seri-seri Seiko gitu banyak spare partnya. Kecuali untuk yang seri-seri yang apa jenis-jenis otomatis yang buatan Cina atau apa itu agak sulit ya. Sepertinya suku cadangnya. Jadi untuk para penggemar Seiko, saya rasa nggak perlu khawatir untuk membeli Seiko bekas. Asalkan pastikan mesinnya original, asli, minta sellernya untuk dibuka mesinnya. Jangan tergiur dengan harga murah. Karena bisa aja banyak yang seller-seller yang mungkin menurut saya agak nakal. Mereka hanya mementingkan jika jamnya laku terjual, tapi tidak bilang kondisi sebenarnya, seperti jam yang ini. Entah ini mau diapain, mungkin akan saya perbaiki atau saya mod aja dengan mesin baterai yang jarumnya sweep, jadi seperti otomatis juga. Jadi menurut saya untuk kalian para pemula, pastikan kalian punya kenalan tukang servis jam otomatis yang mumpuni. Jadi amit-amit kalau ada apa-apa untuk di jam otomatis kalian bisa segera bawa ke tempat tersebut untuk direparasi atau diperiksa kesehatan jamnya. Karena di pengalaman saya beberapa kali saya beli jam second, akhirnya saya cuci, saya servis agar maksimal. Minimal dalam kondisi terbaiknya lah ya. Kita nggak bisa bilang untuk kondisi sempurna seperti baru, apalagi jam-jam lama. Itu udah pasti ada aja bagian-bagian partnya yang haus. Jadi buat teman-teman nggak usah takut untuk punya jam otomatis. Yang penting jelas sellernya, jelas barang yang mau dibeli, dan kalian punya rekanan atau kenalan tukang servis jam yang bisa dipercaya menangani jam otomatis kalian. Tapi untuk pemula, jika kalian khawatir untuk beli jam otomatis, bisa juga kok beli jam-jam biasa saja yang sekitar 200-300 ribu tapi udah oke. Misalnya jam baterai seperti ini, ada Casio ini sekitar 200-300 ribu, modelnya cakep, baterai akurat, dan modelnya itu enak dilihat gitu. Ini seri MTP 1175. Atau bisa juga ke seri ini, Casio ini juga baterai. Ini diameternya agak besar nih, kurang lebih sekitar 40 mm. Ini juga harganya di pasaran kalau baru sekitar 300 ribuan. Ini MTP V004. Atau bisa juga ke seri Q&Q. Nah, ini seri yang underrated ya. Kenapa underrated? Karena banyak orang memandang miring merek ini, karena padahal ini aslinya merek dari Citizen Jepang juga. Ini anak perusahaannya Q&Q. Malah menurut saya nih, kualitas ini lebih baik daripada ini dan ini. Kenapa? Karena ini udah bahannya full stainless steel, baik dari case sampai tutupnya. Bahkan ini tutupnya model putar, screw down cashback. Sedangkan ini bagian atasnya ini masih seperti bahan besi biasa yang di chrome. Dan tutup belakangnya ini model snapback ya, yang model di press aja. Jadi untuk tahanan air
yang Q&Q ini lebih baik. Ini juga sama, ini masih model press. Untuk bahan besi depannya ini besi yang di chrome, belum full stainless steel. Dan untuk harganya pun bahkan ini sama, ini 300 ribu, 200 ribuan sampai 300 ribuan. Nah ini tipe yang Q&Q superior ya, dia ada versi yang biasanya juga, tapi itu udah quality grade-nya di bawahnya ini. Ini diameternya 42, model field watch. Tapi ini panjang looknya lumayan panjang, sekitar 50 mm. Jadi idealnya buat tangan-tangan besar atau penyuka jam tangan besar. Jadi begitu menurut saya untuk jam-jam ini. Atau jika mau tetap mau di Seiko tapi baterai, ada pilihan seperti ini. Ini Seiko Sport SQ. Ini jam lawas, ini jam vintage. Ini baterai. Ini mesinnya akurat. Ini mesin 5H23. Lebih lama dari seri 7N Seiko baterai juga. Ini modelnya unik. Cuman ini sayang bezelnya nggak lengkap karena tutup atasnya case-nya ini hilang. Ini saya dapetin dalam kondisi begini. Ini saya beli karena memang suka modelnya dan ternyata tipe mesinnya cukup akurat, cukup kuat. Ini jam lawas ya. Bahkan di jarumnya aja lumnya sudah habis. Jadi buat kawan-kawan yang mulai untuk memiliki jam, nggak usah takut. Yang penting kalian beli jam yang jelas, yang memiliki mesin yang jelas, dan kalian tahu di mana servis jam yang bisa dipercaya di kota kalian. Apabila kalian mau saya referensikan, kalian bisa komen di video saya. Nanti saya akan balas. Saya beritahu info untuk servis di tempat teman saya di Timer Service dengan Bang Iwan. Beliau sering juga ya dapat kiriman-kiriman jam dari luar kota untuk servis. Karena untuk hasil kerjaannya sudah tidak diragukan lagi menurut saya pribadi. Karena saya sudah membuktikan hasil pekerjaan dari Bang Iwan sendiri. Jadi begitu aja teman-teman. Cerita malam ini tentang jam. Mungkin besok kita akan coba ya kita review jam-jam apa sih yang modelnya vintage atau jam-jam yang bisa buat pakai harian tapi mungkin modelnya nggak pasaran gitu. Oh ya kan sekarang juga banyak ya masuk jam-jam dari Jepang, yang jam-jam JDM, jam-jam bekas dari Jepang. Nah itu juga boleh jadi pertimbangan, karena menurut saya kadang kita bisa dapat kualitas jamnya yang bagus, yang tidak pasaran. Dan yang pasti kualitasnya terjamin gitu. Asalkan kita dapat seller yang terpercaya juga sih. Balik lagi, intinya bisa dipercaya nggak seller tersebut. Ya udah begitu saja untuk keluh kesah cerita malam ini. Bagi teman-teman pecinta jam, maaf jika ada kesalahan dari apa yang saya omongin atau ungkapkan. Karena di sini juga saya sebagai pemula, pencinta jam saja, bukan ahli jam, apalagi orang yang mengerti banget soal jam, sejarah jam. Enggak, saya orang awam aja. Kita sama-sama penyuka jam. Bahkan saya bisa dibilang tipe yang pakai jual, kalau bosen atau nggak kepake lagi saya jual. Baik, begitu aja teman-teman. Nanti mudah-mudahan kalau teman-teman ada pertanyaan atau ingin ditanyakan mengenai jam yang ingin kalian beli, jika saya bisa bantu untuk kasih saran atau komentar, nanti akan saya bantu. Baik, begitu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.